Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Pada video kali ini saya akan berbagi soal uji pengetahuan atau UP pada PGSD. Ini bagian ke-1 pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran, merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project based learning, D. Open inquiry, dan E. Cooperative learning. Dan jawabannya adalah B. Contextual teaching learning. Soal nomor 2. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Dan E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Dan jawabannya adalah E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Soal nomor 3. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Siswa menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Jawabannya adalah A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Soal nomor 4. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Dan jawabannya adalah E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Soal nomor 5. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan.
C. Meningkatkan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Dan jawabannya adalah D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Soal nomor 6. Pak Dika mengajar di kelas 5A SD Cinta Damai. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dika tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya, Pak Dika berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah: A. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum. B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat. C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap. Dan E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Jawabannya adalah E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Soal nomor 7. Salah satu sifat bahasa adalah bersifat manasuka. Maksud dari sifat manasuka tersebut adalah: A. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. B. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. C. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi. D. Bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya bukan makhluk lainnya. E. Bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi atau alat perhubungan antara anggota-anggota masyarakat. Jawabannya adalah B. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Soal nomor 8. Salah satu kriteria bahan pembelajaran apresiasi sastra SD kelas rendah adalah keterbacaan dan kesesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah: A. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku. B. Sesuai dengan kesiapan guru. C. Sesuai dengan kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan siswa. D. Sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa di kelas tersebut. Dan E. Sesuai dengan buku siswa dan buku guru. Jawabannya adalah C. Sesuai dengan kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan siswa. Soal nomor 9. Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Ruang lingkup materi bahasa Indonesia yang terkandung pada kompetensi dasar tersebut adalah: A. Makanan dan rantai makanan dan teks laporan. B. Teks laporan dan kosakata baku. C. Kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. D. Kosakata baku dan pengaruh kesehatan manusia. E. Bahasa lisan, tulisan, makanan dan rantai makanan. Jawabannya adalah B. Teks laporan dan kosakata baku. Soal nomor 10. Teori pemerolehan bahasa yang menyatakan bahwa kematangan berpikir berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa adalah: A. Nativisme. B. Kognitivisme. C. Interaksionisme. D. Behaviorisme. Dan E. Empirisme. Jawabannya adalah B. Kognitivisme. Soal nomor 11. Diberikan KD 3.3, membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah: A. Menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan. B. Merinci banyak kegiatan saat makan. C. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga. D. Menghitung banyak siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin.
Dan E. Menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari. Jawabannya adalah D. Menghitung banyak siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin. Nomor 12. Seorang siswa kelas 1 diminta gurunya untuk menulis contoh-contoh kalimat majemuk berdasarkan gambar yang ada di papan tulis. Hal ini menandakan guru tersebut tidak memahami karakteristik perkembangan titik-titik siswa. A. Kognitif, B. Bahasa, C. Moral, D. Sosial, dan E. Emosional. Jawabannya adalah A. Kognitif. Nomor 13. Siswa mampu berpidato. Aspek yang dapat dinilai untuk mengukur ketercapaian KD tersebut adalah A. Lafal, intonasi, tanda baca, dan penampilan. B. Lafal, ejaan, ekspresi, dan penampilan. C. Lafal, diksi, ekspresi, dan percaya diri. D. Lafal, intonasi, ekspresi, dan penampilan. E. Lafal, intonasi, penguasaan topik, dan penampilan. Jawabannya adalah E. Lafal, intonasi, penguasaan topik, dan penampilan. Soal nomor 14. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai, memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektif pilihan ganda, dan E. Benar salah. Jawabannya adalah B. Uraian. Soal terakhir. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Dan E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Jawabannya adalah E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Demikianlah soal uji pengetahuan yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.